Sebuah desa yang damai, yang kalau malam terdengar suara jangkrik, dan kalau siang terdengar suara emak-emak marah karena jemurannya dipakai main benteng. Berdirilah sebuah TPQ yang penuh semangat. Santrinya rajin, rajin datang, rajin jajan, dan rajin lupa bawa kitab. Suatu hari datanglah kabar besar. Ketua santri yang lama akan segera diganti. Bukan karena dia pensiun, tapi karena dia sudah capek dimintai gantian ngaji terus-menerus. Maka diumumkanlah akan diadakan pemilihan ketua santri baru. Di sebuah ruangan yang penuh dengan semangat dan harapan, berkumpullah para calon ketua TPQ beserta para pendukungnya. Duduk rapi di sisi lain, tampak moderator yang siap memandu jalannya acara, serta dewan juri yang bersikap tenang namun penuh wibawa. Di sekeliling mereka, para santri hadir sebagai pemilih. Menyimak dengan antusias, merekalah yang akan menentukan arah kepemimpinan TPQ selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman santri sekalian. Hari ini kita akan memilih ketua santri TPQ periode baru. 3 calon sudah siap maju. Yuk kita sambut mereka. Ini dia Lilis, Udin, dan Jumadi. Kepada masing-masing kandidat, silahkan memperkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum, saya Lilis. Saya calon yang siap membuat TPQ makin disiplin dan semakin maju. Assalamualaikum, perkenalkan saya Udin, ketua yang siap bawa TPQ ke zaman digital, supaya ngaji dan TikTok jalan bareng. Kalau saya Jumadi, ngaji jangan terlalu tegang deh. Kalau capek, besok boleh lanjut. Oke, beri tepuk tangan untuk seluruh calon ketua TPQ. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke sesi debat perkenalan. Pertanyaan ini untuk ketiga-tiganya ya. Pertanyaan pertama, apa visi misi kalian? Dari calon pertama dulu, silahkan. Visi saya, TPQ harus disiplin. Contohnya, tidak ada lagi santri terlambat dan hafalan pun semakin lancar. Betul, kalau nggak disiplin mau jadi apa? Mau jadi ikan asin kali. Jawaban yang cukup menarik. Selanjutnya, calon kedua. Saya mau TPQ Go Digital, hafalan pakai aplikasi, bukan cuma hafal doang, tapi juga viral di medsos. Biar TPQ terkenal, bisa jadi influencer. Bisa dapat duit dong. Dasar kamu, duit melulu. Wow, jawaban yang cukup keren ya. Selanjutnya. Kalau saya pengen TPQ itu santuy sesantuy-santuynya, biar nggak terlalu tegang. Dan kalau ada yang ngantuk, boleh tidur kok. Ingat, ngaji itu harus happy, bener gak? Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Tidur? Masa lagi ngaji tidur? Gak sopan tau. Kayaknya bakalan jadi ketua idaman nih. Iya, idaman geng kebo. Oke, jawaban yang cukup santuy ya. Baik, tepuk tangan dulu semuanya. Selanjutnya, kita masuk ke babak debat isu khusus. Baik, kita mulai untuk sesi selanjutnya. Calon yang pertama. Bagaimana kalau santri rebutan tempat wudhu? Saya buat giliran sendal jepit. Kalau rebutan, langsung pakai sendal jepit. Putar 1 kali, baru ganti. Luar biasa, silahkan didebat oleh yang kedua. Menurut saya, itu kurang efektif, karena nanti bisa aja jadi rebutan sendal jepit. Terus sendalnya putus deh. Kasihan kan ustazah beli sendal terus. Enak aja, ya kalian yang ngerusak lah harus ganti. Kalau begitu, silahkan solusinya. Kalau menurut saya sih,
buat aplikasi antrian wudhu pakai QR code di HP masing-masing. Sungguh di luar Nurul. Nalan maksud saya. Silahkan didebat sama yang ketiga. Ah, ribet pakai aplikasi segala. Kalau nggak ada kuota atau kalau HP-nya mati, berarti kalian nggak wudhu dong. Kalian nggak sholat dong. Ih, nanti kalian masuk ke dalam neraka jahanam. Astagfirullahalazim. Takut. Nauzubillahi min dzalik. Lalu apa solusinya? Kalau menurut saya, yang gampang-gampang saja deh. Yang duluan datang ke TPQ, itulah yang pertama wudhu. Di absen gitu. Dan kalau misalkan nanti ya, ada yang pengen kentut nih karena kelamaan jaga wudhu, ya tinggal antri lagi. Dan kalau nggak mau ngantri, ya udah jangan kentut. Tahan. Adil kan? Boleh juga. Gimana menurut teman-teman semua? Wah, kalau nahan kentut gitu, ntar kembung dong, Jung. Selanjutnya, bagaimana menanggapi santri yang telat? Sanksinya baca Al-Fatihah 3 kali di depan kelas. Bawa kue buat teman-teman. Bawa bantal, tidur aja. Paling nanti ketinggalan pelajaran. Siapa suruh telat? Kalau saya, santri telat harus mengetin sampah di halaman masjid. Ustazah kejar. Ada usulan tambahan? Baiklah kalau tidak ada, kita langsung ke pemungutan suara. Silahkan mengisi nama-nama calon pilihannya masing-masing. Kemudian nanti dikumpulkan. Kalian mau pilih siapa? Aku pilih Jumadi biar santuy terus. Aku pilih Lilis biar TPQ jadi rapi dan disiplin. Kalau aku sih pilih Udin, biar TPQ hits dan kekinian. Kalau aku sih pilih yang waktu debatnya bawa gorengan. Ada tuh tadi. Kemudian kertas pun dikumpulkan. Lalu juri pun mulai menghitung suara yang didapat. Dan suasana pun menjadi cukup tegang. Dan pemenang pun segera diumumkan. Ladies and gentlemen, 3, 2, 1. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan hasil dari Dewan Juri. Oke, suara untuk Lilis adalah 15 suara. Suara untuk Udin berjumlah 14 suara. Dan untuk Jumadi mendapatkan suara sejumlah 16 suara. Dan pemenangnya adalah Jumadi. Silahkan saudara Jumadi untuk kata-kata pertamanya sebagai ketua TPQ baru. Alhamdulillah, terima kasih ya atas kepercayaannya kepada saya. Ingat, kalau capek boleh tidur dulu, jangan dipaksa, oke? Baiklah teman-teman, pemilihan sudah selesai dan terima kasih untuk semua yang sudah ikut berpartisipasi. Ingat, apapun hasilnya, yang penting kita tetap guyup dan saling mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semuanya selesai, tanpa diduga sebuah tragedi tiba-tiba melanda. Hah? Kok bisa sih Jumadi yang menang? Masa kita ngaji sambil tidur? Ya biarin dong biar ngajinya lebih santuy, dasar kudet.
Ya gak bisa dong, ngaji itu harus serius. Gak bisa. Bisa. Gak bisa. Bisa. Berhenti. Ayo lanjut. Emang kenapa kalau Jumat di Benang? Panas. Kipas. Panas, orang di sini dingin, kan Persib lagi di puncak. When the go man singing. Oh, when the Cukup, stop. Kita saudara bukan musuh. Jangan biarkan emosi merusak persaudaraan. Rasulullah bersabda, orang yang kuat itu bukan yang bisa bertarung, tapi yang bisa menahan amarah. Sudah, ayo baikan. Ayo, Dia yang mulai, harusnya dia duluan yang minta maaf. Ya udah, kita minta maaf ya. Nah, kalau kayak gini kan enak dilihatnya. dan akhirnya mereka semua berpelukan. Dan drama pun berakhir. bangun tidur lagi. Ups, maaf, salah son. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah.